Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gementar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita juga dapat melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 di situ. Dikatakan bahwa mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Mereka berusaha mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan, meniru model pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di situ? Setan berkata, atau orang yang dirasuki itu berkata, bahwa Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu siapa? Dicakar, akhirnya mereka lari dengan telanjang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang dimensi iman yang harus kita pahami. Nah, Bapak-bapak reformasi itu menjelaskan 3 poin penting, esensi yang penting tentang iman. Mencakup 3 elemen, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kita bisa melihat yang pertama itu nosisia atau notitia, yaitu adanya pengertian tentang Injil. Injil itu siapa? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, dan Injil itu merujuk kepada the personality of the Jesus Christ. Jadi we must have an understanding, Bapak Ibu. Kita harus punya pengertian yang memadai. Sebab jika tanpa pengertian maka kita binasa. Hosea pasal 6 ayat 4 itu berkata, umatku binasa jika tidak mempunyai pengetahuan akan Allah. It's a very important thing for us know about the truly gospel. The personality of Jesus Christ. Have an encounter with Jesus as a personality. Yang kedua, kita bisa melihat di sini, yaitu bahwa asensus, Bapak Ibu, yaitu persetujuan kepercayaan tentang kebenaran Injil, baik secara intelektual maupun secara emosional. Bapak Ibu, di sini ini penting, sebuah persetujuan kepercayaan di situ. Percaya artinya pisteo, bring our own self to Christ 100% seluruh hidup. Nah, ini yang penting. Jadi banyak orang percaya itu ada macam percaya, ada percaya pengakuan lip sync dengan mulut, dan macam-macam percaya yang lain, Bapak Ibu. Ini yang penting, percaya historical faith. Nah, kemudian ada percaya yang lain, Bapak Ibu, seperti miraculous faith, percaya bahwa Tuhan ada hanya sebatas mujizat. Setelah kalau dia nggak mengalami mujizat, maka dia akan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Temporary faith, iman yang sementara saja. Dan banyak iman-iman yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harus pahami, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikut adalah fidusia, adanya sebuah tindakan mempercayakan diri kepada Kristus, Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah, dalam bahasa Bali itu, saya senang belajar bahasa Bali. Jadi dikatakan singkene, singketo, Yesus dogen. Iya, jadi hanya Yesus saja, Bapak Ibu. Mengikuti Yesus, keputusan mengikuti Yesus itu pilihan. No turning back. Ini yang penting, mempercayakan diri kepada Kristus. Nah, kalau kita kembali melihat 2 ayat itu, di mana orang Kristen hanya sebatas percaya dan tidak gemetar, setan percaya dia gemetar. Kemudian anak Skewa mengusir setan balik, roh jahat balik mencakar mereka. Ini yang penting sekali. Bagaimana seseorang harus punya pengertian yang baik tentang Injil, yaitu pribadi Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang berikut adalah sebuah persetujuan tentang kebenaran Injil, baik secara intelektual maupun secara emosional. Kita harus punya pengalaman pribadi bersentuhan dengan Injil, menerima Injil, dan menjadikan Injil, berjalan mengikuti Injil, menghidupi Injil itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah adanya tindakan mempercayakan diri kepada Kristus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebut teis teoritis, tapi perilakunya adalah perilaku ateis praktis. Tuhan memberkati kita. Shalom.